Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya jawab salamnya awang-awang. Emang sekarang orang lagi pada ampok, Pak. Ayo jangan kayak nenek-nenek pakai sempak. Kelihatannya doang rame, jawab salamnya kagak kompak. Kita ulangi ya, Bu. Ini bocah pada ketawa aja. Kita ngaji ya, Bu, kita ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa safiina wa habibina wa juhrina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tuba liman ra'ani wa amana bi summa tuba liman la arani wa amana bi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin, para alimil ulama, para kiai, para guru, para asatiz, wabil khusus guru kita bersama al-mukarram wal-muhtaram Kiai Haji Asbaruddin Barakah. Kemudian yang saya muliakan juga Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Aditya Sarjana Sosial. Kemudian Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Haji Namin,
kemudian Al-Mukarram wal Muhtaram Ketua DKM Mushola At-Taubah Bapak Supriyadi. Kita doakan beliau-beliau semuanya ini. Segitu doang yang disebut, gak beda lagi catatannya. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau ini senantiasa mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, keberkahan umur, keberkahan harta, dan juga keberkahan ilmu, dan mudah-mudahan beliau istiqomah di dalam membimbing kita jamaah umat warga yang ada di sini, dan mudah-mudahan kita semua juga bisa mengamalkan apa ilmu-ilmu yang diberikan oleh para guru-guru kita tadi, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan soleha selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tentu ada yang gak disebutkan namanya Pak Bu, tetapi insya Allah tidak mengurangi salam hormat kami, rasa takzim kami kepada semua yang hadir pada malam hari ini, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, Bapak RW, Bapak RT, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, yang insya Allah kita semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan limpahan rahmat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia nikmat yang begitu banyak yang Allah limpah curahkan, Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat besar, nikmat kecil, nikmat yang kita minta, nikmat yang tidak kita minta, dan yang paling sering kita sebut yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Kalau sehat enak ya Bu, kalau sehat enak, makan apa aja enak. Makan sate enak, makan sop enak, makan nasi padang enak, makan soto enak, nasi goreng juga enak kalau kita sehat. Tapi kalau kita lagi sakit, ngeliat oncom kagak kepengen. Sayur asam basi ogah kita, namanya juga sakit. Dan seringkali kita melupakan nikmat kesehatan, baru ingat kalau kita sakit. Salawat dan salam daimaini mutalazimaini kita hatur curahkan kepada junjungan kita, junjungan alam manusia mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berebut apa deh? Berebut kaca. Pak Ustadz sisain. Bu, kenapa sih Rasulullah Muhammad dijadikan contoh buat kita? Halo, ini pada ngomong ngantuk apa-apa? Kenapa sih Rasulullah Muhammad dijadikan contoh buat kita? Dan kenapa kita disuruh mencontoh beliau? Bu, pertama, karena Nabi Muhammad itu manusia. Ini yang pertama. Betul. Kita kira-kira bisa nggak mencontoh malaikat?
Nyontoh malaikat bisa nggak? Kenapa sih Allah gak nyuruh kita nyontoh malaikat, padahal malaikat itu makhluk Allah yang mulia? Malaikat itu nggak pernah menolak perintah Allah, nggak pernah bermaksiat kepada Allah. Malaikat itu selalu mentaati segala perintah Allah. Kenapa kita nggak disuruh mencontoh malaikat? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu malaikat. Punya ayam Bu di rumah. Punya ayam di rumah. Hebat orang sini, ayam di rumah. Kalau saya mah ayam di kandang. Luar biasa. Kampung apa ini, Ustaz? Sudimara Pina. Ayam, nyontohnya apa? Ayam. Ini logika sedikit. Ayam itu bisanya nyontoh ayam. Kebo, nyontohnya kebo. Betul? Betul. Ayam, nyontohnya ayam. Kebo, nyontohnya kebo. Kalau ayam disuruh nyontoh kebo, yang nyuruh gak punya pikiran. Kita ini manusia. Ini yang hadir manusia semua kan ya? Kita ini manusia, disuruh sama Allah menyontoh Muhammad yang manusia, masuk akal. Betul? Malaikat memang makhluk Allah yang mulia. Kira-kira kita bisa nggak nyontoh malaikat? Nggak bisa. Malaikat nggak makan, nggak pernah tidur, sama duit budek, sama perempuan nggak oprek. Lah susah kita mau niru malaikat. Oh, sama duit budek. Ibu-ibu sini sama duit bagaimana? Dokoh. Ya Pak, bini kita sama duit bagaimana? Tapi saya lihat ibu-ibu sini sih tawadu, saya lihat tahu warna duit. Kita nggak bisa nyontoh malaikat, kita nggak bisa nyontoh jin. Terus kenapa Muhammad yang dijadikan contoh? Ayat kedua, karena Nabi Muhammad itu sebagai seorang manusia, dia memiliki kemanusiaan yang top markotop, super duper, jos gandos, sempurna. Bahkan dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini pada ngaji kan ibu sini? Oh, jadi yang pertama Rasulullah Muhammad itu manusia, yang kedua kemanusiaannya itu betul-betul manusia yang top, hebat. Superman juga hebat Pak. Superman juga hebat, bisa terbang. Dek, halo, adik-adik. Superman tahu Superman? Bisa terbang nggak? Bisa apa lagi Superman? Dia dari matanya bisa keluar sinar, dan sinar itu bisa menghancurkan benda-benda yang keras. Hebat nggak Superman? Hebat. Kita bisa nggak niru Superman? Nggak bisa. Gimana terbangnya? Lagian Superman nggak pantas dijadikan contoh. Kenapa? Pakai celana dalam di luar.
Bapak-bapak mau pakai tanah dalam di luar kayak Superman. Udah. Dan sejarah mencatat kehebatan Rasulullah Muhammad itu enggak terbatas tempat, enggak terbatas waktu, enggak terbatas zaman, enggak terbatas keadaan. Dimanapun Rasulullah Muhammad berada, dalam kondisi seperti apapun, sendirian ataupun rame-rame, Rasulullah Muhammad itu tetap top. Beda dengan kita. Kalau kita hebatnya kadang-kadang terbatas oleh tempat dan waktu. Halo? Rasulullah saat sendirian hebat, ketika rame-rame Rasulullah hebat. Rasulullah ketika memimpin pasukan hebat, di tengah-tengah teman para sahabatnya beliau top hebat. Di depan istri Rasulullah juga hebat. Beda sama kita, Pak. Kita kadang-kadang hebat kalau di kantor. Habis semua orang takut sama dia, diomelin. Sampai satpam kantor juga takut sama dia. Hebat. Kenapa emang? Lah kantor dia yang punya. Begitu pulang diketok sama bininya, diam aja. Hebatnya terbatas tempat, terbatas oleh waktu, terbatas oleh keadaan itu kita. Tapi kalau Rasulullah hebatnya di mana tempat, dalam setiap keadaan Rasulullah tetap hebat. Itulah kenapa Rasulullah dijadikan prototipe untuk dicontoh oleh kita umatnya, oleh kita pengikutnya. Maka nih, Bu, ngapain sih kita ngadain maulid? Kita ngadain maulid berasal dari akar, berasal dari sumber karena kita cinta kepada Rasulullah. Benar gak ya? Pada hadir mau hadir ke sini karena cinta sama Rasulullah kan? Dan karena beliau sosok yang hebat, sosok yang top markotop, sosok yang super duper, sosok yang jos gandos, maka kecintaan kita kepada Nabi, Pak, kecintaan kita kepada Nabi, Bu, beda dengan cinta kita kepada manusia biasa. Emang bisa cinta sama orang nggak kenal, nggak pernah lihat, nggak pernah ketemu? Bisa? Nggak bisa. Ya Bu, tuh anak-anak kita, cucu-cucu kita yang kemarin mungkin pada nikah, pada akad nikah, pada kawin, emang ujung-ujung itu dia kawin, ujung-ujung nikah? Enggak. Ujung-ujung cinta? Enggak, Pak. Bu, kita kalau mau cinta sama orang, minimal kita kudu kenal dulu, bener? Kudu tahu dulu, paling nggak kudu ditraktir dulu dah. Baru kita bisa cinta sama orang. Sebelum nikah, sebelum jatuh cinta, tahu dulu, kenalan dulu. Nih anak-anak muda biasanya ini kerjaannya di kenalan, ngerayu sama pasangan calon istrinya. Rayuan gombal dikeluarin supaya tuh perempuan bisa jatuh hati kepada dia, bisa kenal, bisa jatuh cinta, mau diajak hidup susah, mau diajak hidup bersama. Bagaimana cara ngerayunya? Neng boleh kenalan, Neng? Boleh, Bang. Nama Neng siapa? Mumun. Mumun bapaknya jualan kembang ya. Kok abang tahu? Karena hati Mumun sudah menaburi hati abang.
Tiba-tiba enggak jodoh, putus, cari lagi yang lain supaya bisa kenal, bisa deket, bisa tahu. Neng, bapak Neng supir bajai ya. Kok abang tahu? Karena hati Neng sudah menteng-teng-tengkan hati abang. Bajai kan kalau hidup begitu pak suaranya. Teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng. Beda sama mobil, beda sama motor bajai. Ternyata putus lagi, bisa lagi, cari lagi yang lain. Neng. Iya bang. Bapak Neng punya showroom mobil ya? Bapak gua udah mati. Ya bu, kita kalau mau cinta sama orang minimal kenal dulu, tahu dulu, dijajanin dulu. Tapi luar biasanya kita cinta sama Rasul, nggak pernah ngeliat, nggak pernah ketemu, nggak pernah jalan bareng, tapi kita tetap taat, kita tetap beriman, kita tetap patuh kepada Nabi. Itu lebih utama di hadapan Rasulullah. Tuba liman aroni wa amanabi. Pernah dengar ya bu hadis Nabi? Tuba liman aroni wa amanabi sumatuba liman aroni wa amanabi. Beruntung mereka yang bertemu Nabi, duduk bareng Nabi, beriman, taat, ikut sama Nabi. Tapi lebih beruntung lagi orang kampung Sudimara Pinang, jamaah Musola At-Taubah, nggak pernah kenal Nabi, nggak pernah jalan duduk bareng sama Nabi, tapi tetap percaya, tetap beriman, tetap taat kepada Nabi. Leken gitu, tanahnya dia urusin, dia bajakin, dia tanemin, dia mohon singkong, dia rawat, dia pupukin sampai singkongnya kemudian bagus, tumbuh dengan subur, akhirnya panen, singkongnya gede-gede banget, dia jualin ke pasar, dagang singkong doang. Keuntungannya sebagian dia buat makan, sebagian dia buat tabung. Dia pengen banget berangkat umroh, berangkat haji. Dia kumpulin duit sedikit-sedikit. Nggak kumpul-kumpul, dia jual singkong sama kebun-kebunnya berangkat. Bener ini kisah nyata. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita sungguh-sungguh ingin menuju kepada sesuatu, apapun itu, Allah akan kasih jalan, bu. Termasuk berangkat ke kota Mekah. Nah, dalam keadaan miskin pak, dalam keadaan miskin, Rasul ditawarkan oleh malaikat Jibril, oleh Allah melalui malaikat Jibril, hai Muhammad, kalau engkau ingin kaya, itu gunung Uhud akan dijadikan 2 gunung emas dan akan diberikan kepadamu. Malaikat Jibril nggak tega pak, bu. Malaikat Jibril nggak tega. Menurut sejarah, Nabi dalam keadaan sangat miskin, menahan lapar perutnya, dia ganjel pakai batu. Pernah dengar nggak? Nabi dalam keadaan sangat lapar, dia menahan lapar di perutnya dia ganjel pakai batu. Beda orang sini tak, nahan lapar perutnya dia ganjel pakai baso. Mau kemana bang? Depan. Ngapain? Ganjel perut dulu. Mampir baso di topi itu di seberang, saya lihat ada. Wala saufa yu'tika rabbuka
watardo. Apa kata Rasulullah ketika ditawarkan gunung Uhud untuk dijadikan emas diberikan kepada dia, supaya dia pada saat itu Rasul Muhammad menjadi seorang pemimpin yang berwibawa karena memiliki kekayaan. Nabi tidak senang. Kata Nabi kepada Jibril, "Hai Jibril, aku ditawarkan kekayaan, aku terima kasih. Tapi demi Allah aku enggak senang, aku enggak ridho walaupun aku kaya raya, kalau ada satu aja umatku yang masuk ke dalam neraka." Masya Allah. Pemimpin pengen dikasih kekayaan, nggak mau karena masih mikirin umatnya, supaya umatnya bisa selamat semuanya masuk ke dalam surga dan jangan ada satupun yang masuk ke dalam neraka. Ini kan luar biasa. Cinta Nabi kepada kita umatnya sangat luar biasa besar, sangat luar biasa dahsyat, dari dunia sampai akhirat. Bu, Nabi waktu mau meninggal, waktu mau mati, waktu mau dicabut nyawanya sama malaikat Israel, kita udah sama-sama tahu sejarahnya. Yang keluar dari mulut Nabi itu apa? Ummati, ummati, ummati. Orang sini kalau mau mati bagaimana? Ngomongin bandar. Boro-boro ingat sama rakyatnya, boro-boro ingat sama warganya. Udah payah banget nih sakit, dia panggilin anaknya semuanya, dia kumpulin, Madro, Yasin, sini, Ardi, Mumun, Jenang. Baba kayaknya udah gak kuat, ini nahan penyakit, begitu ya. Orang kalau udah payah banget sakitnya, Bu, dia panggilin anak-anaknya. Baba udah payah banget ini nahan penyakit, kayaknya udah gak kuat. Dia pesan-pesanin dah tuh. Ono tanah yang di sono lu ukur, lu bagi-bagi rata. Lu mat sebagai abang, adek lu perhatiin. Terus itu ruko pinggir jalan 2 jangan dijual. Ngapa emang Mbak? Punya Cina? Kan digerebek Cina. Kata anaknya Baba udah mau mati masih bercanda. Tapi Nabi waktu mau dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, setelah sholat subuh, Nabi dalam keadaan sakit. Bahkan pada saat subuh itu digantikan beliau sama sahabat Abu Bakar karena enggak kuat mengimami sholat. Pulang beliau ke rumah, beliau berpesan kepada Fatimah, Abah ingin istirahat. Kalau bisa tidak ada orang yang mengganggu istirahat Abah. Tidak lama setelah itu tiba-tiba ada tamu, tok 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 tok. Assalamualaikum. Dibukakan pintu oleh Fatimah. Kata Fatimah, mohon maaf Abah sedang sakit dan tidak bisa diganggu hari ini. Kata orang itu, katakan sama Muhammad yang datang aku. Kaget Siti Fatimah, Pak. Dan memang Siti Fatimah belum pernah ngelihat ini orang. Masuk dia ke dalam, dia ngomong sama abahnya, sama baginda Nabi, wahai ayahanda yang tercinta, di depan ada tamu begini, begini, begini. Dia bilang, katakan kepada ayahmu yang datang aku. Kata Rasulullah, Fatimah, kamu tahu siapa dia? Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Dia adalah malaikat pencabut nyawa, malaikat Israil. Suruh masuk. Masuklah malaikat Israil ke dalam, mengabarkan kepada Nabi, wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, sudah tiba waktunya.
Nabi udah paham. Israel, kamu sendirian. Sebentar lagi Jibril akan turun. Ya Rasulullah, turun gak lama Bu. Malaikat Jibril turun, kemudian menyampaikan hal yang sama yang disampaikan oleh malaikat Israel. Muhammad, sudah waktunya. Nyawa engkau akan dicabut untuk dipertemukan kepada kekasihmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa kita mah, ya bentar dulu dah, tenang. Lu istirahat dulu dah Jibril. Ada yang gua mau tanya. Mau nanya apa ya Rasulullah? Kemuliaan apa yang aku dapatkan, yang diberikan oleh Allah sehingga nyawaku akan dicabut? Langsung Allah berfirman dalam surat Qudsi. Kata Allah, Inni haramtul jannata ala sa'iril anbiya'i hatta tadkhuluha anta. Halo? Terus kata Allah, aku mengharamkan surga dimasukkan oleh para nabi sebelum engkau Muhammad masuk ke dalamnya. Masya Allah. Oh, Nabi kita Muhammad, Nabi yang bontot, Nabi yang terakhir. Tapi salah satu kemuliaan yang beliau dapatkan, pintu surga gak akan dimasuki oleh para nabi sebelum Nabi kita Muhammad masuk. Alhamdulillah. Allah gak begitu senang Pak. Bu, nah, kalau kita mau mati, malaikat ngomong begini, udah tenang, lu mah pasti masuk surga. Gimana kira-kira? Kagak jadi mati saking girangnya. Kita mau mati Bu, datang malaikat Israel mau nyabut nyawa kita. Kita dikasih tahu, udah tenang aja, lu mah udah pasti masuk ke dalam surga. Bagaimana kira-kira? Girang banget kita. Tapi Rasul mendengar itu gak terlalu seneng. Itu mah aku Jibril, umatku gimana? Ini saking cintanya Nabi kepada kita. Itu aku ya Jibril, aku terima kasih, aku bersyukur alhamdulillah. Terus umatku gimana? Makanya Nabi ketika sakaratul maut beliau menyebut ummati, ummati, ummati. Umatku bagaimana ya Jibril? Umat kamu lain lagi ya Muhammad. Wa haramtul jannata ala sa'iril ummami hatta tadkhuluha ummatuka. Dan Allah juga mengharamkan surga dimasuki oleh umat-umat sebelum umatmu. Mungkin umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, sampai dengan Nabi Isa, semuanya belum diizinkan masuk ke dalam surga sebelum kita umat Rasulullah Muhammad masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Oh, ayo cintai Nabi, ayo ikuti Nabi. Sebab kalau kita ikut Nabi, kita cinta sama Nabi, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini Allah nih yang ngomong. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan hai Muhammad, jika mereka ingin mendapatkan kecintaan Allah, maka ikuti aku, ikuti Muhammad maksudnya. Yuhibbukumullah, maka kamu akan mendapatkan kecintaan dari Allah. Dan kalau Allah sudah cinta sama kita Pak, maka kita layak masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga. Pak, Bu, halo, kita kan kepengen
Kita ini sama kepengenannya, sama kita. Apa sih kepengen kita? Bu, kita kan pada pengen masuk surga. Bener gak? Jangan kata saya Pak Ustadz, jangan kata kita yang masih demen sembahyang, masih demen pengajian, masih demen bergaul sama Ustadz, masih suka zikir, bajingan tengik Pak. Kalau ditanya surga apa neraka, apa jawabannya kira-kira? Surga. Makanya kita setiap ada kesempatan di setiap tempat selalu minta sama Allah, ya Allah, surga ya Allah, surga ya Allah. Ya Allah, masukkan kedua orang tua saya surga, ya Allah, masukkan saya, istri saya, suami saya, anak-anak saya masuk ke dalam surga ya Allah. Jangan-jangan kita doa begitu kata malaikat di belakang, mimpi kali ya. Bu, jangan-jangan kita berdoa begitu minta surga sama Allah, ini kata malaikat di belakang kita, mimpi kali ya, kepedean amat lu. Nabi Adam, Pak, Bu, Nabi Adam, Abal Basar, manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah ciptakan Adam disuruh tinggal di mana? Disuruh tinggal di dalam sorga. Diciptakan dari tulang rusuknya Siti Hawa. Adam menikmati seluruh fasilitas kenikmatan yang ada di dalam sorga. Yang kenikmatan itu kita diberitahu, mala ainun ra'at, wala uyunun sami'at. Kenikmatan yang tidak terbayangkan. Bu, Nabi Adam bikin satu kesalahan. Atuh salahnya. Nabi Adam lagi enak-enak tinggal di surga sama bininya Siti Hawa, bikin atuh kesalahan, dikeluarin, diusir dari surga. Nah kita yang dosa sabrek-abrek pengen masuk surga Pak. Kita kan bikin dosa kayak lalaban tiap hari, pengen masuk surga. Ketinggian kagak itu? Halo, bener gak? Bener gak? Apa Ustaz bisa aja? Mau saya dosa sama siapa? Banyak dosa kita Pak. Dosa sama orang tua, dosa sama anak, dosa sama bini, ibu-ibu dosa sama laki sabrak-abrak. Bu, dan pura-pura budek Bu. Dosa sama laki sabrak-abrak. Aku kagak. Bang, gua pengen ngaji. Ntar kalau hujan itu jemuran angkatin. Pinter banget merintah suami Pak. Laki lagi tidur enak-enak, lagi pules banget tuh laki lagi tidur, banguninnya salah. Bang, bangun bang, no lihat jam udah jam berapa, udah bangun. Lah laki lagi tidur disuruh lihat jam. Lah ibu aja yang lagi bangun lihat jam. Ibu sayang sama laki. Yang benar. Bu, Pak, ini kita sayang sama kita Pak. Ibu sayang sama suami? Sayang. Kalau kondangan pergi sama teman, terus sama di rumah sama suami, bajunya bagusan mana? Pada ketawa juga. Kalau kondangan dia pilih berukat yang paling bagus. Ya Pak ya. Dia pakai parfum yang paling sedap. Orang yang udah pergi kondangan sama temennya, wanginya masih ketinggalan di rumah. Kondangan Bu, kondangan. Kondangan. Begitu di rumah nemenin laki pakai dasar udah seminggu belum dicuci.
Ini pada ketawa, ini pada berasa. Pakai kutang, talinya putus sebelah. Idep dia sambung pakai peniti, penitinya karatan. Malam-malam lakinya nyemplak ketusuk sama peniti, cus. Untung lakinya kagak titanus. Bener-bener dari ini kita ya Pak, Masya Allah. Kondangan dia pakai parfum Pak yang paling bagus, yang paling sedap. Orangnya udah pergi, wanginya masih ketinggalan di rumah sama laki, badannya dia bolehin balsem. Laki asal deket, pedes. Dia pakai sih yang wangian dikit Pak buat lakinya. Tahu nggak apaan? Autan. Begitu lakinya nyium, buset pahit amat. Insya Allah dosa kita banyak Bu sama laki itu. Bu, ngaku nggak Bu? Ngaku ya. Dosa sama orang tua ya Bu. Bu, dosa sama orang tua. Belum sempat kita berbakti sama orang tua kita. Belum sempat nyenangin hati orang tua kita. Orang tua kita roji pun ya mati. Emang waktu jadi anak rada bandel, susah banget dibilangin sama orang tua. Disuruh ngaji kagak mau ngaji, disuruh belajar Quran males banget, bandel banget, kagak mau baca Quran. Begitu ma bapaknya mati, kata tetangga, ajiin no malu bapak lu no. Lu emak bapak meninggal diem aja, ngaji apa ngaji? Terpaksa Pak dia nyari Quran, setengah mati dia nyari Quran. Quran mah banyak, cuma dia cari yang ada tulisan latennya Pak. Sebab kalau tulisan Arab dia kan gak bisa, dia cari yang ada tulisan latennya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang makan Yasin. Dia yang dia baca tulisan latennya. Ya asin, ya asin, ya asin. Itu emaknya kalau bisa bangun lagi ketamanya tambahin air kalau asin mah. Ya Bu, dosa kita sama orang tua, Masya Allah banyak banget. Bapak-bapak juga sama bini dosanya banyak Bu. Bu, bapak-bapak nih dosanya sama bini banyak banget katanya Pak. Kasih uang belanja semau-maunya. Begitu aja keluar dia makan enak sendirian, makan sate, makan sop, ngaku Pak. Bini di rumah cuma disediain tempe, tahu, ikan asin. Pengen makan enak, berangkat aja sendiri, itu kerjaan orang laki Bu. Kasih tahu Bu. Di luar dia makan sate, dia makan sop sama temennya. Dosa kita sama bini banyak, dosa sama anak juga kita banyak. Nah terus kalau dosa kita banyak, kita kira-kira pantas nggak masuk ke dalam surga? Nabi Adam dosanya satu, diusir keluar dari dalam surga, turun ke bumi. Lah kita yang dosanya banyak mau masuk. Nih Maulid, Pak, Bu, nih Maulid. Untungnya kita menjadi umatnya Rasulullah, menjadi umatnya Muhammad, dan Nabi menjamin umatnya semua masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Apa kata Rasulullah? Kullu ummati. Dengerin nih Bu, dengerin nih, biar pede bahwa kita pasti masuk ke dalam surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Wa may ya'ba ya Rasulullah?
Paman ato'ani faqad dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kata Nabi, semua umatku pasti masuk ke dalam surga kecuali yang gak mau. Semua umatku masuk ke dalam surga. Semua warga Sulimara Pinang, jamaah musola at-taubah masuk ke dalam surga kecuali yang gak mau. Sahabat nanya, emang ada ya Rasul yang gak mau? Kata Nabi, yang taat kepadaku mereka akan masuk ke dalam surga, yang bermaksiat kepadaku itu yang tidak mau. Kita kan kepengen taat sama Nabi, kita kan kepengen beriman kepada Nabi, mencontoh Nabi, taat kepada Nabi, mengikuti apa yang didatangkan dari Nabi, meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi. Ini maulid. Sebab kita nggak pernah lihat Nabi, kita nggak pernah ketemu Nabi. Di acara maulid seperti ini dibacain maulid tiba, maulid berjanji, simtud duror. Ya bu, bu. Sejarah tentang Nabi kita, dari mulai kelahirannya, kecilnya, besarnya, perjuangannya, mensiarkan agama Islam, lillahi kalimatillah. Dari sono kita dapat mengetahui, oh ternyata Nabi begini, Nabi begitu. Oh ini perjuangan Rasulullah, oh ini kecintaan dia kepada kita. Oh begini kalau ngikutin Nabi, oh akan seperti ini kalau cinta sama Nabi, oh akan mendapatkan ini kalau menjadi umat Nabi yang taat kepadanya. Itu dari acara maulid. Maulid gak bid'ah. Ya ada kadang-kadang orang maulid bid'ah, maulid gak ada yang ngajarin. Kalau ulang tahun bid'ah Pak. Pak, maulidnya bukan ulang tahun Bu. Kalau maulid gak bid'ah, tapi kalau ulang tahun bid'ah. Lagian ulang tahun kerjaan orang gak punya kerjaan itu. Ya Bu, Bu, ulang tahun itu mohon maaf kerjaan orang setengah PA itu. Lilin mau dimatiin sama dia, dia mau tiup aja hidupin. Tak kan kurang kerjaan. Lilin mau ditiup, mau dimatiin, mana apa dihidupin. Begitu mati, panjang umurnya, panjang umur. Lawan mati panjang umurnya. Ini maulid. Emang maulid siapa yang nyuruh sih? Hakikatnya maulid Allah yang nyuruh. Tadi ayatnya sudah dibacakan oleh mari kita. Laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Ya kita mau nyontoh Nabi kan kita perlu kenal Nabi, perlu tahu tentang sejarahnya. Ya makanya diadakan maulid. Dan kita mengetahui bagaimana posisi kita ketika menjadi umat Rasulullah yang taat kepadanya, yang mau mengikuti sunnahnya. Bagaimana kecintaan Nabi kepada kita. Ternyata Nabi cintanya sangat luar biasa kepada kita umatnya. Bahkan kecintaan Nabi dari dunia sampai akhirat. Tong. Emang apa jadi pada bebut peci? Sampai jam berapa ini Pak Ustaz? Kuat sampai pagi. Bu, Pak, kuat sampai pagi. Ya terusin aja dah, saya mau pulang saya mah. Ini saya mau cerita nih, boleh? Pak, saya mau cerita begini. Bu, saya mau cerita. Ya sabar kelas.
maulid nyumbang ceban kagak sabaran. Nyumbang ceban, laki bini datang, anak 4 digiring semua. Ngambil snack 8. Bahkan panitia tekor. Anggaran konsumsi membengkak. Dan akhirnya terpaksa untuk menutup kekurangan anggaran konsumsi, anggaran ustadz dipotong. Bu, saya mau cerita nih. Berapa menit lagi Pak Ustadz? Udah jam 10:30 ini ngomong-ngomong. Jadi nanti Bu, ini panjang kalau cerita ini. Pada saat terjadi hari kiamat, ketika Allah menghancurkan alam dunia beserta segala isinya ini, di mana gunung-gunung berterbangan seperti anai-anai, lautan airnya ditumpahkan ke daratan, bintang, bulan hancur, semua yang namanya makhluk mati. Ini lagi cerita kiamat, kagak ada takut-takutnya ya bocah. Semua yang namanya makhluk mati, termasuk para malaikat juga mati. Tinggal satu yang tersisa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas Allah berseru-seru, limanil mulkul yauma, siapa raja pada hari ini? Nyombong Bu Allah, Bu. Siapa raja pada hari ini? Mana itu Fir'aun? Mana itu Namruz? Mana itu Qarun? Mana itu pemimpin-pemimpin dunia semua disebut. Mana itu Soekarno? Mana itu Soeharto? Jokowi juga dipanggil juga Jokowi. Jangan baperan, ini kan lagi cerita kiamat. Lantas Allah bilang, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Allah nyombong Bu. Allah nyombong pantas enggak? Nggak pantas, yang kagak ada lagi dia doang. Dan memang kesombongan itu pakaiannya Allah. Cuman Allah yang pantas pakai, makanya manusia gak boleh sombong. Rebah semua, gak ada yang nyaut mati. Lantas Allah bangkitkan kembali makhluknya. Yang pertama para malaikat. Mau ngapain Allah membangkitkan para malaikat? Mau membentuk panitia akhirat. Lah ada panitianya Bu. Nanti di akhirat ada panitianya, supaya kagak berantakan keurus semuanya. Ini kan maulid ada panitianya, ini maulid ya Bu ya. Mana bagian ngurusin tenda, mana bagian ngurusin sound system, mana bagian ngundang warga masyarakat, mana yang nyari dana, mana yang ngurusin konsumsi, ada panitianya. Emang sembarangan ini begini? Gak sembarangan. Jauh-jauh hari udah dipersiap-siapkan. Mana yang nyiapin dana buat kori, mana yang nyiapin dana buat hadroh, mana yang nyiapin dana buat dipanggil malaikat Ridwan. Ridwan, siap ya Allah. 86. Siapkan surga dengan segala macam kenikmatan yang ada di dalamnya. Fasilitas full service. Untuk siapa ya Allah? Untuk hambaku yang taat, untuk hambaku yang semasa hidupnya
rajin beribadah, berbakti kepada orang tua, cinta kepada masjid, kepada majelis taklim, hormat dan sayang cinta kepada para guru, para kiai, para ustaz, yang suka menyambung tali silaturahim, yang suka menolong. Siap ya Allah 86 kata malaikat Ridwan. Berangkat malaikat Ridwan nyiapin surga. Malik dipanggil. Malik, siap ya Allah. Nyalakan api neraka dengan panas yang sepanas-panasnya. Untuk siapa ya Allah? Untuk hamba-hambaku para bajingan-bajingan tengik, yang waktu hidupnya nggak pernah beribadah kepadaku, suka ninggalin sholat, mabok-mabokan. Di sini ada Pak, anak-anak kita yang pada mabok. Bu, anak muda banyak katanya. Jangan pada mabok ya. Emang mabok niru-niru siapa sih? Pada mabok, pada bergaya-gaya niru orang barat, orang luar. Orang barat, orang luar mabok pada pantes Pak. Makannya hamburger, hotdog, burger, hoka-hoka bento. Begitu mabok muntah, keluarnya daging. Minimal keju. Lah anak muda Sudi Marapinang mabok. Begitu muntah, bala-bala. Muntah lagi, keluar Pak bulat-bulat putih, bagusan dikit, cilok. Nah, anak-anak muda yang suka mabok, suka main gaple, suka berjudi, durhaka kepada kedua orang tuanya, ama masjid benci, ama ustadz gedek, termasuk yang sedang disiapkan panasnya neraka oleh malaikat Malik disiapkan. Kemudian dipanggil Jibril, Mikail, suruh masuk ke dalam surga, ngambil kendaraan buruk untuk menjemput kekasih Allah, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril, Mikail diperintahkan oleh Allah masuk ke dalam surga, mengambil kendaraan buruk untuk menjemput Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Romana udah pada ngantuk, terus apa kata ini? Terus apa kata ini? Akhirnya Jibril, Mikail turun Pak. Jibril sama Mikail turun ke dunia. Kata Jibril sama Mikail, kongkoh dia ini di jalanan kongkoh. Mikail, lu tahu kuburan Nabi di mana? Tahu. Udah rata semua tanah kita, bagaimana nyarinya ini? Kata Jibril, coba tuh lihat di Google Map. Kagak ada Google Map. Akhirnya malaikat Jibril, malaikat Mikail sujud mohon sama Allah minta petunjuk. Di mana kuburan hambamu, kekasihmu, junjungan alam baginda Nabi Muhammad. Akhirnya Allah kasih jalan, ketemu, tiba-tiba kubur Nabi terbuka, Nabi bangun, pucat-pucat mata, dia lihat ke kanan ada malaikat Jibril, dia lihat ke kiri ada malaikat Mikail. Ayyul yawma hadza ya Jibril. Hari apa ini ya Jibril? Hadza ma wa'ada Rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari kiamat Muhammad. Ini hari kiamat. Ya, ini hari kiamat. Begitu tahu itu hari kiamat, Bu,
Apa yang ditanyain sama Rasulullah? Bukan anaknya, bukan istrinya. Yang ditanyain oleh Nabi Muhammad, ummati, ummati, ummati. Tunggu, ini bukti kecintaan Rasulullah dari dunia sampai akhirat. Akhirnya apa? Begitu sudah digelar apa itu yang namanya jembatan Shiratal Mustaqim, dikumpulkan manusia di padang mahsyar, maka nanti umat-umat Nabi Muhammad yang suka bersolawat ketika di padang mahsyar itu matahari dekat dengan kepala kita sejengkal jaraknya. Kita suka baca tuh ya riwayat-riwayat yang mengatakan pada hari kiamat nanti di padang mahsyar manusia dikumpulkan, matahari berada satu jengkal jaraknya dari kepala kita. Seluruh manusia pada saat itu kehausan. Caranya mau duit, mau beli air, nggak ada yang jual air. Nggak ada galon isi ulang, nggak ada. Indomaret, Alfamaret udah nggak ada. Untuk umat Nabi Muhammad yang pada saat di dunianya suka bersolawat kepada baginda Nabi Rasulullah Muhammad SAW, maka akan disediakan telaga Kausar untuk mereka para pecinta selawat dari umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus sering baca tuh bayang di Rawi, hauluka saubil mubarak, ayo bu, wirduna yauman nusuri. Masya Allah. Ayo, mudah-mudahan maulid pada malam hari ini betul-betul bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Amin. Maulid pada malam hari ini betul-betul bisa menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini juga mendapat kecintaan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan mudah-mudahan maulid yang kita adakan pada malam hari ini betul-betul bisa menjadikan kita, selain mengetahui sejarah baginda Rasul dari mulai beliau dilahirkan, kecil, besar, dewasa dan perjuangannya, juga maulid pada malam hari ini betul-betul bisa menancapkan di dada kita, di hati kita, iktikat yang kuat, azam yang kuat. Bagaimana caranya kita bisa mencontoh baginda Rasul Muhammad SAW. Bu, satu lagi. Rasulullah itu dimuliakan oleh Allah bukan karena hartanya, betul, bukan karena keturunannya, bukan karena pangkatnya, bukan karena jabatannya. Rasulullah menduduki posisi mulia di hadapan Allah karena akhlak. Bu, Rasulullah mulia di hadapan Allah karena apanya? Akhlaknya. Maka kata Nabi ketika beliau diutus, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Yuk kita kedepankan akhlak. Kita jadikan akhlak kita akhlak yang betul-betul akhlak yang mahmudah, akhlakul karimah. Karena memang semuanya yang dinilai itu akhlak. Kalau akhlak kita baik, Allah cinta sama kita, manusia juga cinta sama kita. Nih tanya nih para suami, pilih istri yang cakep apa istri yang berakhlak? Pasti pilihnya cakep sama berakhlak, Pak Ustaz. Ibu-ibu juga sama, punya suami ganteng, keren, necis, perletek, tapi tiap hari kerjanya ngegamparin ibu-ibu mulu, gak bakal mau ibu. Akhlak. Nah, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini betul-betul bisa mengitikadkan hati kita, mengajabkan hati dan diri kita supaya bisa mencontoh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentu yang salah atas kezaliman, atas kehilapan, kekurangan diri saya pribadi, yang benar datangnya dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.